A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. At-talaqu mubahun. Bab talak, hukum talak itu dihukumi di dalam syariat Islam dengan hukum mubah. Apa itu mubah, Pak? Mubah itu boleh. Talak atau kita sebut dengan perceraian itu di dalam syariat Islam, di dalam hukumnya itu dihukumi dengan boleh atau mubah. Walakinnahu abghadal mubahati ilallah, tetapi mubah yang dibenci oleh Allah, mubah yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun ini perkara yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, tapi ini merupakan perkara yang diperbolehkan, tetapi Allah tidak suka dengan perkara ini. Allah itu tidak ridho kalau ada perceraian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua jalan itu memang kehendak Allah, baik jalan yang fujur maupun jalan yang takwa. Tapi pasti yang diridhoi oleh Allah itu bukan yang fujur, tapi jalan yang takwa. Memang perceraian juga atas kuasa Allah terjadinya, tapi perkara yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah sukai. Ini salah satunya adalah perceraian atau talak. Mubah, tetapi mubah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ida'un wa dararun, karena yang dinamakan dengan talak, dinamakan dengan cerai, pasti mengandung suatu yang menyakitkan. Perceraian itu menyakitkan, perceraian itu membahayakan. Makanya Allah tidak suka dengan perkara tersebut walaupun untuk mubah. Fayajuzu lahu at-talaqu kama yajuzu laha khul'un. Tolak ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau seorang suami, tidak bisa dilakukan oleh istri. Dan perceraian atau talak di dalam syariat Islam itu tidak harus nunggu ke pengadilan agama, tidak harus kemudian mendaftarkan diri, mengajukan talak, mengajukan cerai ke pengadilan agama baru cerai. Tidak. Di dalam syariat, di dalam hukumnya, talak itu nggak mesti, tidak harus datang ke pengadilan. Karena talak itu berhubungan dengan lafaz yang diucapkan oleh suami. Maka perkara talak ini hanya bisa dilakukan oleh suami, tidak bisa dilakukan oleh istri. Sebanyak apapun, ribuan kali pun setiap hari istri mengatakan kata talak atau mengatakan kata cerai, tidak berlaku, Pak. Tidak ada fungsinya. Tapi kalau yang mengatakan itu suami, sekali saja maka jatuh talaknya, jatuh cerainya. Maka talak ini hanya bisa dilakukan oleh seorang suami. Lalu kalau misalkan dalam berumah tangga yang dolim itu suami, yang tidak taat dengan syariat itu suami, akhirnya istri ingin pisah, sedangkan istri tidak bisa mentalak. Bagaimana caranya? Maka dengan khulu'. Khulu' itu mengajukan untuk diceraikan. Yang menceraikan bukan istri, tapi yang menceraikan nanti hakim. Nau'ani lafaz talak dibagi menjadi dua, Pak. Shorihatun, yang pertama lafaz talak yang disebut dengan shorih. Lafaz talak shorih itu lafaz talak yang jelas tanpa butuh penafsiran lagi. Kalimatnya jelas, kata-katanya jelas, maka enggak butuh lagi penafsiran dari apa yang suami itu katakan.
Katolak tuki, seperti kalimatnya aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Nah, itu jelas kalimatnya, itu nggak butuh penafsiran lagi, nggak butuh kemudian apa artinya itu, nggak ada, karena jelas kalimatnya katolak tuki, aku talak kamu dek, aku ceraikan kamu dek. Nah, itu sudah jelas itu kalimatnya, maka nggak butuh penafsiran lagi. Ketika itu diucapkan oleh seorang suami, walaupun tanpa niat, dalam keadaan marah sekalipun, dia khilaf tanpa ada niat di dalam hatinya untuk menceraikan istrinya, maka sudah jatuh talak, Pak. Maka kita sebagai seorang suami kalau lagi marah sama istri, hati-hati kalimat kita, ucapan kita, karena lagi marah itu biasanya sumpah serapah keluar, kalimat tidak terkontrol, kata-katanya ngawur. Ketika keluar kalimat ini yang termasuk ke dalam kalimat yang sharih, talak yang sharih, tidak butuh penafsiran, walaupun dalam hati seorang suami ini tidak ada niat untuk mentalak istrinya, itu sudah jatuh talak, sudah jatuh itu perceraian, cerai, talak itu cerai. Walaupun nggak ada niat dalam hati kita, tapi kalimatnya jelas, jatuh talak itu. Wa faraqtuki, atau kalimatnya kita pisah aja lah, nah, kita pisahan aja ini, dah kita pisahan. Nah, itu nggak ada lagi itu penafsiran, pisah berarti. Maka bahaya ketika seorang suami ini tidak bisa mengontrol ucapannya ketika marah. Lafaz kinayah atau lafaz sindiran, lafaz yang belum jelas maknanya, artinya masih multitafsir, maka ini tidak serta-merta jatuh talak. Seperti apa? Kadhabi wakhruji, pergi kamu. Lagi marah, suaminya nyuruh pergi, dah dek, pergi aja kamu, atau dah keluar aja kamu. Nah, ini butuh penafsiran, maksudnya pergi kemana? Lagi marah, siapa tahu cuman disuruh pergi dari ruang tamu, disuruh pergi masuk ke kamar lagi marah, atau suruh pergi belanja, tahu kan? Maka butuh penafsiran, keluar kamu, mungkin keluar dari ruangan itu atau gimana, maka butuh penafsiran. Makanya lafaz kinayah ini wala taqa'u illa biniyati talak, tidak akan jatuh talak kalau tidak ada niat di dalam hati kita untuk mentalak istri. Kalau kalimat-kalimat yang multitafsir itu tidak akan serta-merta jatuh talaknya. Kalau di dalam hati seorang suami mengucapkan itu tidak ada niat untuk mentalak, tapi ketika di dalam hati ada niat, aku pengen cerai wailah, kemudian yang diucapkan itu bukan itu, cuman niatnya itu yang diucapkan, udah kamu pergi aja, tapi dalam hati aku pengen cerai wailah, istri aku cerewet nian, nah, maka jatuh itu talaknya. Hati-hati. Selain jaga lisan, selain jaga kalimat, jaga ucapan, juga kita pandai-pandai ketika marah menjaga hati kita agar tidak kemudian menyesal, karena kebanyakan nyesel. La taqa'u talaqu qabla nikah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikah. Tidak ada itu yang dinamakan dengan talak kecuali setelah nikah. Jelas, Pak, ini belum nikah kok sudah talak-talakan. Apa yang mau ditalak? Adadut talak, bilangan talak. At-talaqu maratun wa maratani wa sanna talaqun raj'iyan. Talak 1, talak 2, yusamma talaqan raj'iyan, dinamakan dengan
talak roj'iyan atau roji atau rujuk. Makanya kalau ada seorang suami mentalak istrinya talak satu, kemudian talak dua, talak satu dan talak dua ini disebut dengan talak yang bisa rujuk lagi, masih bisa rujuk Pak. Talak satu masih bisa rujuk, talak dua masih bisa rujuk. Liqaulihi ta'ala, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Kalau sudah jatuh talak dua, fa imsakun bima'rufin, maka jaga baik-baik itu hubungan. Hati-hati, ini peringatan, karena kalau sudah lewat dari talak dua ini nggak bisa rujuk lagi. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan at-talaqu marratani bi imsakun bima'rufin fa imsakun bima'rufin. Kalau sudah talak dua, maka jaga baik-baik itu hubungan, jangan sampai nyesel. Karena kalau sudah nanti talak tiga nggak bisa rujuk lagi. Au tasrihun bi ihsanin, ataupun kalau pengen pisah sudah ndak betah, memang benar-benar niat pengen cerai, bi ihsanin, Al-Quran mengajarkan pisah tetap dengan cara yang baik. Cara yang baik ini susah, namanya cerai. Faman talaqa zaujatahu talqatan wahidatan, barang siapa mentalak istrinya talak satu, au talqataini, atau talak dua, badatuhu li biha yajuzu lahu muraja'atuha. Kalau misalkan ada suami mentalak istrinya talak satu, kemudian talak dua, belum talak tiga, ini gengsi mau minta maaf, suami ya gengsi, istrinya ya malu-malu, tapi mohon maaf. Kemudian malam harinya kumpul jima suami istri, maka ini sudah dianggap rujuk secara otomatis Pak. Kalau misalkan talaknya masih talak satu dan talak dua, kok masih ngumpul sebelum malam tanqadi iddatuha, sebelum masa iddah talaknya ini berakhir, maka sudah dianggap rujuk, walaupun tidak ada kalimat "Dek, kita rujuk lagi, kita baikan lagi", walaupun nggak ada kalimat itu, tapi sudah ngumpul, sudah jima suami istri, sudah dianggap rujuk lagi. Faman talaqa zaujatahu, barang siapa mentalak istrinya salasan, talak tiga kali atau talak tiga, la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu wa yata'aha, tidak halal bagi seorang suami yang sudah mentalak istrinya dengan talak tiga itu rujuk lagi, nggak bisa. Seorang suami sudah mentalak istrinya talak tiga, nggak bisa rujuk, nggak boleh rujuk, haram hukumnya rujuk. Kalau rujuk dianggap maksiat Pak. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Boleh nanti nikah lagi, tapi syaratnya berat. Hatta tankiha zaujan ghairahu wa yata'aha. Kalau perempuannya, kalau mantan istrinya ini sudah nikah lagi dengan orang lain, kemudian cerai, maka baru boleh nikah lagi, bukan rujuk Pak. Nikah kayak awal itu, nah itu boleh, asalkan istrinya ini sudah nikah dengan orang lain dulu. Sebelum itu haram hukumnya. Makanya ini yang jadi PR di masyarakat atau kurangnya tarbiyah di masyarakat. Terkadang
ada saja gini Pak kasusnya, orang itu sudah putusan pengadilan, sudah keluar itu akta cerainya. Artinya kalau sudah keluar akta cerai dari pengadilan agama, berarti sudah talak 3 itu, bukan talak 1 talak 2. Nah, talak 1 talak 2 biasanya masih dimediasi, sidang pertama, sidang kedua itu disuruh datang di mediasi, disuruh damai, disuruh rujuk, wahai kamu tuh sayang tuh lihat anak, kasihan kalau kalian bisa. Yang jadi korban itu keluarga besar, yang jadi korban anak kalian, makanya dimediasi biar bisa rujuk. Itu talak 1 talak 2. Tapi kalau sudah diputuskan di pengadilan keluar akta cerai, berarti sudah dianggap talak 3 tadi, cerai sudah pisah. Lah kasusnya itu terjadi banyak terjadi di masyarakat, pisah kemudian pisah lama lah, mungkin 5 tahun atau 7 tahun pisah. Setelah itu ketemu lagi, mungkin pisah yang satu di Jawa, yang satu di Sumatera, ketemu lagi setelah 7 tahun. Lah ini belum nikah, ketemu lagi, Dik kamu selama ini udah nikah belum Kak, aku ini masih cak itulah, cak dulu perasaan aku, sama aku juga, jadi belum nikah. Ya sudah, daripada kita ini kamu juga belum nikah, aku juga belum nikah lagi, kita rujuk wae. Nah, ini nggak boleh Pak, malah nggak boleh. Lah ini banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu, pisahnya waktu, lamanya waktu atau jarak, ketemu lagi, rujuk lagi, padahal sudah jatuh talak 3 atau sudah pisah karena akta cerai sudah jelas, rujuk lagi, mantan istrinya belum nikah sama orang lain, haram hukumnya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat seperti itu, banyak. Nah, ini kelirunya karena kurang tarbiyah. Ya gimana lagi Pak, memang kadang mentarbiyah masyarakat ini gampang-gampang susah. Ini seperti itu kebanyakan kasusnya. Lalu hukumnya gimana? Ya zina Pak, hukumnya zina seperti itu. Nanti kalaupun punya anak, haram enggak anaknya? Ya anaknya enggak haram Pak, masa anak haram? Enggak ada anak haram. Yang haram itu perlakuan maksiatnya, maksiat, kelakuan maksiat orang tuanya itu, maksiat orang tuanya itu yang haram. Anak lahir yang enggak ada anak haram Pak. Enggak ada istilah kamu ini anak haram, anak ya suci. Kullu maulidin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir itu suci, enggak ada yang haram. Cuman nanti konsekuensi hukumnya, karena anak itu lahir atau dibuahi sebelum adanya ijab qabul, haram hukumnya dinisbatkan nasabnya ke ayah biologisnya. Waktu nikah juga tidak sah kalau yang menikahkan ayah biologisnya kalau itu perempuan. Banyaklah nanti konsekuensi hukumnya, diantaranya itu.